Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Cerita dimulai dari sebuah rumah sakit. Dan rupanya sama Kureha si Baki lagi diperiksa. Biar gratis kali ya. Secara sama Mas Pur si Baki habis bertempur. Tapi setelah pemeriksaan tampang Kureha langsung dibuat heran. Bahkan juga temannya dia suruh datang tiba-tiba. Karena secara mengejutkan ternyata otak Baki kayak mantan alias setan. Temannya yang heran sampai langsung nanya, dia setannya bro? Yoi bro, suwe juga Kureha. Jangan kata manusia, bahkan tikus sekampung sampai dibuat ngeri juga. Sementara itu Kozue, dia keinget lagi sama si Ali. Ya iyalah, yang hitam keras yang dicari. Dia keingetan Ali yang biasanya kepedean berubah mengenaskan. Sungguh kasihan. Air mata bleber, ingusnya meler, bahkan ileran. Kasihan bet si Ali, abis dikalahin bagi Hanma. Cintanya ditolak juga. Kemudian cerita berganti. Kali ini tampak si Baki yang lagi dibully. Tapi seketika aura Baki dikeluarkan, tuh preman langsung dibuat ketakutan. Dan untung aja datang Kuriagawa, yang kagak lain adalah kacung emaknya Baki. Andai kata Kuriagawa datang terlambat, bisa-bisa tuh orang dua dibuat lewat. Tuh orang dua langsung dibuat lari. Lalu setelahnya Baki dan Kuriagawa pergi ngopi-ngopi. Baki bercerita apa benar dia benci bapaknya lantaran emaknya dibuat mati. Secara waktu Baki kecil, emaknya PA juga. Singkat kata, Baki sengaja dia latih dengan keras agar sama Yujiro dia dibuat puas. Anjay. Tapi saat Baki sama bapaknya dihajar dengan barbar, secara tiba-tiba jiwa emak Baki keluar. Emak Baki langsung dipeluk dengan keras dan akhirnya dia dibuat tewas. Dan Baki kembali mengatakan dia bertaruh bukan untuk balas dendam, tapi untuk membalas kasih sayang emaknya. Kemudian cerita berganti ke Amerika, atau tepatnya ke penjara Arizona. Bahkan ternyata di sana ada Yujiro Hanma. Setelah sedikit basa-basi, Yujiro langsung diberi. Tapi malah Olipa yang duluan kena timpa. Olipa langsung minta aci. Secara dia mau adu jari. Sama Yujiro langsung dijabanin. Tapi hasilnya sama aja, karena ternyata Yujiro Hanma bukan tandingannya. Sementara di sisi yang berbeda, atas permintaan Tokugawa, Perdana Menteri dan rekan sejawat langsung melakukan rapat dengan topik pembahasan bapak anak yang akan melakukan pertarungan. Tapi Pak Menhan langsung mengatakan yang intinya kalau Yujiro adalah orang yang real menakutkan. Sepak terjangnya bukan hoak belaka, bahkan juga dia adalah sekutu dari negara Amerika, yang artinya melawan dia juga menantang Amerika. Dan di tempat yang berbeda, lantaran disuruh Yujiro Hanma, Kapten Shredom siap melawannya. Tapi jangan kata kasih perlawanan, dengan sekali sentuhan Shredom langsung jumpalitan. Bahkan Baki yang mencoba berlatih sama bayangan bapaknya langsung dibuat pingsan seketika. Sementara itu tiba-tiba Yujiro datang menemui Tokugawa. Bahkan Yujiro berkata kalau dia khawatir akan kesehatan Tokugawa. Tokugawa kagak terima. Yujiro langsung dikata bego. Tapi nggak lama Tokugawa muntah darah dan ambruk seketika. Karena yang sebenarnya Yujiro punya kemampuan luar biasa, yang mana dia punya penglihatan bisa langsung nembus ke jeroan. Sementara itu Retsu yang sekarang kakinya buntung ke tempat tinju, dia mau bergabung. Tapi melihat kondisinya, tentu aja Retsu dipandang sebelah mata. Retsu pun dicoba. Dia disuruh nabok samsak sekuat tenaga. Bahkan si tua berkata kalau sampai rusak gue jadi pelatih lo dah. Tapi hanya dengan sekali tabokan tuh samsak langsung berantakan. Bener-bener Retsu-chan. Dan akhirnya Tokugawa kagak jadi mati karena sama Kureha dia berhasil diobati. Dan melihat samsak dihancurkan, Pakio langsung dibuat heran. Lantaran penasaran, Retsu-chan langsung dia tantang. Tapi dengan sengah Retsu berkata
kalau Pacquiao bukan lawas padan buatnya, alias terlalu tipis. Dan bener aja, hanya dengan sekali tumbukan, Pacquiao langsung dijatuhkan. Dan setelahnya, meskipun dimarahi, Resu tetap berlatih dengan cara dia sendiri. Dan saking percaya dirinya, bahkan dengan sengak Resu menantang petinju dari seluruh dunia. Secara dia mengatakan pembuktian hanya dilakukan dengan pertarungan. Dan sama halnya yang dikatakan Kasumi kepada Baki, kalau Resu akan bertinju dengan caranya sendiri. Karena sebenarnya Resu hanya ingin menguji dirinya. Dan kali ini Resu kedatangan penantang. Kalau dilihat dari badan dan juga tampang, romannya dia boleh juga. Lalu tiba-tiba Resu langsung ditimpa. Resu menangkis dan langsung menganalisa kalau nih orang emang kuat tenaga, tapi cengkramannya kagak. Dan bener aja, seketika Resu ditimpa, langsung dia sundul pakai kepala. Tangan tuh orang langsung dibuat hancur, tapi Resu ogah untuk mundur. Tuh orang terus dimajuin, bahkan kagak pakai kasihan. Tangan tuh orang langsung dihancurkan. Sementara itu di sebuah restoran, tampak Yujiro yang lagi makan gratisan. Tapi tiba-tiba dia dibuat kesal seketika. Secara si Baki minta yang kagak-kagak, karena ternyata yang Baki minta adalah makan bareng bapaknya. Terlebih lagi yang Baki minta bapaknya yang masak nasi. Kemudian kagak disangka Jepang kedatangan Presiden Amerika. Dan gak lain pembahasannya adalah KDRT keluarga Hanma. Tapi lagi enak-enak digibahin, assalamualaikum, buset, orangnya dateng. Dan ternyata semua pengawal di sana udah dibuat pingsan gak tersisa. Yujiro ngebilangin yang intinya dia kagak suka kalau urusan dia direcokin. Tapi Obama yang ketakutan langsung menjelaskan, kagak bang, karena tujuan dia adalah cuma ingin melindungi warga dari pertarungan yang skalanya udah kayak perang. Sementara itu secara mengejutkan, Kaisar sang promotor terkenal datang ke tempat Resu. Dan dia pun langsung merasa kalau Resu adalah petarung yang berbeda. Terlebih lagi saat sebuah sarung tinju dihancur Resu di depan matanya, si Cuco langsung terkesima. Dan saat itu juga dia memutuskan untuk bawa Resu ke Amerika. Pertarungan antara tinju dan kungfu yang berarti cuan bos. Dan untuk melawan bapaknya, si Baki terus berlatih sekuat tenaga. Bahkan kali ini gurunya adalah kecoa, karena baginya kecoa adalah hewan dengan percepatan yang paling luar biasa. Dan hal itu bisa terjadi karena di dalam tubuh kecoa hampir kagak ada otot sama sekali. Dan dengan merubah tubuh bagaikan cairan, si Baki bisa meningkatkan percepatan. Dan di tempat yang berbeda, setelah pertandingan Valep si gorila, secara tiba-tiba Kaisar langsung masuk ke arena. Bahkan dia langsung berkata kalau tinju telah menemukan lawannya. Dan gak lain, dia adalah Resu, si master kungfu unyu-unyu. Dan tentu aja si Valep langsung gak terima. Mereka berdua langsung saling adu bacot. Dan Batako pun langsung dikeluarin. Sama Valep ditimpa langsung kebelah dua. Tapi Resu juga bisa, bahkan langsung hancur gak bersisa. Kemudian biar kagak kelamaan, pertandingan mereka langsung diadakan. Tapi tentunya dengan aturan tinju juga. Dan hari itu pun tiba, pertandingan Resu melawan Valep sang gorila. Tapi secara mengejutkan, setelah dipermainkan, si Valep langsung dibuat keok hanya dengan sebuah tabokan. Tapi setelahnya Resu langsung jadi kontroversi, karena dengan bangga dia berkata kalau kungfu Cina di atas segalanya. Sementara itu kagak disangka, karena secara tiba-tiba si Baki kedatangan bapaknya. Kagak pakai assalamualaikum, tahu-tahu dia udah ngejogrok. Kopi panas dia seruput. Kemudian mereka berdua langsung saling adu mulut. Dan lantaran si Baki minta bapaknya buatin kopi, Yujiro langsung gak terima. Meja langsung dia potek-potek, udah kayak Oreo. Dan kemudian tanpa permisi dia langsung pergi. Kemudian setelahnya Baki yang lagi asik jalan tiba-tiba dihadang. Bahkan kagak disangka karena Shiba tahu-tahu menantang Baki Hanma. Lah ngapa nih bocah? Bajunya langsung dia buka. Anjay, badannya keren juga. Baki langsung dibuat heran. Tapi dengan perak Shiba mengatakan kalau dia ribut kagak butuh alasan. Baki langsung dia serang.
tapi dengan enteng langsung Baki hadang. Rupanya dia melawan Baki karena digoblokin Hanayama. Bener-bener teman sesat. Shiba bangkit kembali, tapi Baki langsung mengatakan kalau selanjutnya gua kagak bakalan kasihan. Shiba bodoh amatan, si Baki langsung dia tendang. Tapi seketika itu juga mukanya langsung kena timpa. Baki pun langsung mau pergi, tapi Shiba malah nyerang lagi. Namun hasilnya malah dia yang berkali-kali kena timpa. Meskipun Baki juga kena sekali, tapi damage-nya kagak berarti. Malahan yang terjadi, si Shiba ambruk ke bumi. Sementara itu di tempat berbeda, Resu dan Kaiser lagi mengamati pertarungan dari calon lawannya. Dan rupanya dia bernama Joe Crusher alias Mr. Smoking, pemakan buah iblis Moku Moku no Mi. Meskipun Kaiser dengan satir berkata kalau dia adalah lawan yang B aja, tapi Resu merasa kalau dia adalah lawan yang berbeda. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, karena tiba-tiba datang Bang Ali. Kepada Resu, Bang Ali berkata yang intinya Joe bukanlah seorang petinju biasa. Tapi Resu kagak dibuat ngeri secara dia berkata Joe bakalan gua hadapi. Dan akhirnya pertandingan mereka pun tiba. Resu menganalisa meski dari fisik nih orang tampak biasa, tapi aura dia berbeda. Dan seketika bel berbunyi, Resu langsung diberi. Joe bertubi-tubi menyerang, si Resu berusaha menghadang. Meskipun pukulannya belum ada yang kena, tapi Resu merasa kalau organ dalamnya dibuat cedera. Dan akhirnya dengan sekali gaplokan, si Resu berhasil dijatuhkan. Kepala Resu langsung nyut-nyutan. Bahkan dia ngerasa kalau kepalanya lagi dikocok-kocok sama raksasa. Dan pada hitungan ke-8 Pak Wasit, akhirnya Resu bisa bangkit. Sementara di tempat berbeda, kagak disangka, tahu-tahu Shiba udah ada di rumah Baki Hanma. Kagak pakai banyak bacot, si Baki langsung diacrot. Tapi baru aja ditabok sekali, dia langsung ambruk lagi. Dan Shiba yang udah dibuat nyungsruk kemudian ditinggal pergi. Tapi bahkan sampai lama si Shiba belum pergi juga. Baki gondok juga, si Shiba langsung dia paranin. Tapi baru aja sampai depan pintu, tahu-tahu muka Baki langsung ditinju. Crot, darahnya moncrot. Baki yang belum sempat berdiri langsung Shiba kunci. Bahkan kemudian langsung dibanting. Lalu kemudian kagak pakai lama, si Baki terus-terusan dia timpa. Meskipun Baki udah dia tabokin sekuat tenaga, tapi tetap aja si Baki kagak ngapa-ngapa. Sementara di tempat berbeda, si Resu masih sakit kepala. Bahkan semua yang dia pandang jadi goyang-goyang. Resu pun kembali teringat kenangan lama saat dia dilatih Pak Botak, yang kelak di isekai dia akan jadi siluman tengkorak. Intinya otak manusia bagaikan tahu di dalam mangkok. Dan Pak Botak pun mengajari teknik untuk counternya. Sementara itu Baki udah pasang kuda-kuda. Kagak pakai lama, Shiba langsung uppercut sekuat tenaga. Tapi Baki bisa menahannya. Bahkan dengan beberapa pukulan si Shiba langsung dijatuhkan. Dan kini setelah dijatuhkan berkali-kali, akhirnya Shiba pergi. Tapi Shiba emang bocahnya tambeng, karena saat Baki pulang belanja, dia nongol lagi. Baki dibuat kesel, muka Shiba langsung dia gibeng. Baki yang gondok pun berkata kalau kali ini dia akan menggunakan teknik Shiba. Dan Shiba yang mendengarnya langsung merasa terhina. Shiba langsung menyerang sekuat tenaga, tapi sama Baki malah dihadang pakai muka. Tangan Shiba dibuat patah, hidung Baki berdarah. Lalu kemudian Shiba kembali menendang, tapi lagi-lagi dengan muka langsung dihadang. Bahkan kali ini si Shiba langsung dibuat patah kaki. Tapi Shiba ogah menyerah. Bahkan kali ini dia langsung menunjukkan 2 jari, yang mana berarti kalau kali ini dia mengincar mata Baki. Tapi dengan pede si Baki berkata kalau jari lo bakalan gua patahin hanya dengan bola mata. Kemudian dengan kecepatan tingkat dewa, si Baki langsung menerjang seketika. Jari Shiba langsung dibuat patah, meskipun mata Baki juga berdarah. Dan akhirnya dengan ini si Shiba telah benar-benar menyerah.